Di era kepemimpinan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, kualitas kinerja dari Komisi Pemberantasan Korupsi memang benar-benar bobrok. Inilah komentar dari netizen. Saya gedek banget baca berita KPK mau kirim surat ke Kaisang tapi tidak tahu Kaisang berada di mana. Ini KPK tidak tahu atau tidak berani. Sebenarnya mudah untuk KPK menemukan di mana keberadaan Kaisang. KPK itu punya mitra Polri, Cyber, BIN, Interpol, dan lain-lain. Jadi bohong banget kalau KPK itu tidak tahu keberadaan Kaisang, guys. Ini sih terlalu melecehkan nalar ya, guys. Apa karena Kaisang ini anak presiden sehingga KPK tidak berani usut? Bukankah kita ini sama di mata hukum tanpa terkecuali? Padahal diduga kuat Kaisang ini menerima gratifikasi jet pribadi dari perusahaan yang sekarang ini sedang tersandra kasus monopoli jasa logistik, guys. KPK di zaman Jokowi benar-benar bobrok, guys. Banyak kasus-kasus korupsi yang tidak terselesaikan, bahkan semakin merajalela. Apalagi sekarang isu korupsi dan gratifikasi melanda keluarga Jokowi. Seperti Bobi Nasution tentang kasus biji nikel dan gratifikasi jet pribadi Kaisang, guys. KPK justru semakin lemah di era Jokowi. Katanya lembaga independen, tapi kok tidak bernyali hadapi keluarga Jokowi. KPK ini seperti dikebiri, guys. Sebenarnya KPK dapat apa sih dari keluarga Jokowi? Sampai-sampai terkesan melindungi anak dan menantunya. KPK itu harus tegas, kalian harus kerja untuk negeri ini, bukan untuk keluarga Jokowi. Kalian ini dibayar dari uang rakyat, bukan uang dari keluarga Jokowi. Jika KPK mau usut kasus gratifikasi Kaisang, kalian hebat. Kami sebagai rakyat akan mengapresiasi kinerja KPK. Dan KPK sudah membuktikan bahwa tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Yuk teman-teman, kita dukung KPK untuk periksa si Kaisang. Tidak ada anak emas di mata hukum. Nah, kalian cukup bantu komen ya, guys. Serius nih, KPK bilang nggak tahu di mana Kaisang. Kok bisa-bisanya ya bilang nggak tahu lokasi anak presiden? KPK kan punya banyak alat buat ngelacak, dari Polri, Cyber, BIN, sampai Interpol. Tapi anehnya teman-teman masih aja bilang nggak tahu. Ada apa sebenarnya? Padahal nih ya, kalau soal kebijakan KPK kan didukung penuh. Ya, dari presiden, DPR, sampai semua kementerian dan lembaga. Jadi nggak masuk akal teman-teman kalau mereka bener-bener nggak tahu di mana sosok Kaisang. Jadi ya jangan bohong lah bilang nggak tahu lokasi Kaisang. Sebenarnya KPK ini cuma takut aja nggak sih buat ngejar anak presiden. Ini masalahnya nih tetap keberanian, bukan teknologi atau informasi segala macamnya. Kalau KPK bener-bener mau bersih-bersih, jangan tebang pilih. Poinnya kan keberanian itu lebih penting dari sekedar alat pelacak, Pak. Atau ini cuma drama buat publik aja. Secara pendapat kalian drop komen deh teman-teman. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan? Dasar desok. Menurut saya gimana, masih zaman nggak minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan gitu? Ya sekarang sudah tidak pantas lah. Tidak boleh kita bilang desa. Desa orang desa tidak melakukan itu. Nah ya itu juga kurang tepat kalau dia bilang oh desa. Enggak, orang desa malah tidak melakukan itu. Kebanyakan yang melakukan itu justru anak-anak pejabat gitu kan. Orang kota ya. Iya, anak-anak pejabat yang kadang-kadang ya. Tapi tidak semua pejabat begitu, dan zaman sekarang memang sudah tidak zamannya lagi gitu. Memang harusnya tidak minta proyek sama orang tua gitu ya, atau jabatan sama orang tua gitu ya maksudnya. Tapi kenapa, kan orang tua ingin yang terbaik untuk anak ya kan maksudnya? Ingin yang terbaik, tapi kalau namanya pejabat itu sudah ada batasannya. Ya dia memberikan terbaik ya tidak apa-apa, dia sendiri untuk anaknya, tapi tidak menggunakan kekuasaannya untuk memberikan sesuatu pada anaknya, tidak boleh. Kenapa emangnya? Memang itu peraturannya begitu. Nepotisme itu kan kecenderungan untuk memberikan fasilitas kepada orang-orang dekat, termasuk keluarga segala. Itu tidak boleh dilakukan gitu ya maksudnya? Tidak boleh, dilarang keras. Sudah ada peraturannya itu. Tiba-tiba nih misalnya ada orang, oh ini udah ambil aja 100 juta nggak apa-apa kayak gini. Kita harus berpikir keras mempertanyakan kenapa orang ini ngasih gitu loh. Iya betul. Harus. Tapi kan kebanyakan orang pasti langsung ambil aja dulu, baru dia mikir gitu kan? Iya kan? Ya karena budaya itu sudah seolah-olah orang berpikir kalau anak pejabat dapat fasilitas itu wajar, ya kan? Padahal tidak boleh, ya kan? Itu budaya yang jelek itu. Gini bro, Kaisang itu masih anak presiden dan Erina itu mantu presiden. Sebagai anak presiden, mereka punya keistimewaan, yaitu fasilitas dari negara. Mulai dari pengamanan sampai kesehatan. Dan lu tahu kan, kalau fasilitas itu dibiayai pakai uang rakyat, bukan uang nenek lu. Gue malah lucu lagi nih, pas anggota TKN Prabowo Gibran muncul di media,
dan membela Kaisang. Kira-kira katanya urusan jet itu biasa di masyarakat. Ini makin kocak lah. Yang pertama, apa hubungannya Kaisang dengan TKN Prabowo Gibran? Apa TKN Prabowo Gibran ini udah jadi jubir pribadi Kaisang? Gua sih jujur ya, bisa naik pesawat kelas ekonomi juga udah seneng banget. Lah, kalau naik jet yang mampu cuma super konglomerat aja bos. Muncul pertanyaan lagi, emang Kaisang udah masuk kategori super konglo ya? Duitnya dia udah ada berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Ada beberapa hal yang dikomentarin oleh netizen perihal hilangnya si Kaisang Pengaret. Yang pertama, netizen menilai atau masyarakat Indonesia menilai bahwa KPK di era pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo ini semakin hari bukannya semakin berkualitas, tetapi semakin hari malah semakin bobrok. Komisi Pemberantasan Korupsi itu adalah sebuah lembaga independen. Tetapi kenapa seolah-olah seorang Kaisang Pengarep yang saat ini sedang tersandra kasus gratifikasi maupun menantu dari Bapak Presiden Joko Widodo, baik itu Erina Gudono maupun Bobi Nasution, semuanya punya kasus, tetapi KPK seolah-olah dia melempem dan tak berdaya. Kalian-kalian yang bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi perlu kalian tahu bahwa gaji kalian itu dibayar oleh rakyat, bukan dari keluarga Jokowi. Sekali lagi, upah kalian, kehidupan kalian itu dibayar oleh rakyat Indonesia, bukan dari keluarga Jokowi. Bahkan seorang Jokowi, keluarganya pun dibayar dari pajak rakyat, dinafkahi dari pajak rakyat. Jadi tolonglah, berpihaklah kepada rakyat, bukan Anda berpihak kepada para penguasa. Masa iya sih seorang Kaisang Pengarep sampai saat ini belum ditangkap, sampai saat ini belum diperiksa? Ini lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau lembaga untuk melindungi keluarga Jokowi? Tolonglah, tunjukkan kualitas Anda dalam bekerja. Tunjukkan integritas Anda. Anda itu adalah lembaga independen. Anda semestinya harus mampu untuk berpihak kepada rakyat, bukan berpihak kepada para penguasa. Tidak heran bila pada akhirnya kami sebagai rakyat jelata, kami menilai bahwa kualitas kinerja dari Komisi Pemberantasan Korupsi di era Presiden Joko Widodo ini semakin hari kian semakin bobrok. Ada banyak kasus korupsi yang sampai hari ini tidak ada proses penyelesaiannya. Apa kabar kasus 271 triliun itu? Apa kabar kasus 300 triliun? Kok dia melempem? Lalu pada poin yang kedua, ada pihak-pihak yang masih berkomentar bahwa Gibran Rakabuming Raka, Kaisang Pengarep, Bobi Nasution maupun keluarga besarnya Joko Widodo itu mereka juga katanya punya usaha sendiri. Kami tahu mereka punya usaha sendiri.
Tapi perlu kalian sadari bahwa kehidupan mereka itu dibayar oleh rakyat. Dari pengawalnya, dari tempat tinggalnya, dari istananya, itu dibayar oleh rakyat, dari pajak rakyat, bukan dari pajaknya Presiden Joko Widodo. Tolong kita gunakan logika akal sehat kita. Jangan kita berbicara seenak jidat dan semanis udel. Tuntutan mosi rasa tidak percaya dari rakyat hari ini kepada lembaga pemberantasan korupsi yang seolah-olah mau melindungi keluarga Joko Widodo ini pastinya akan terus disuarakan, akan terus dibongkar. Jangan sampai rakyat harus main hakim sendiri dengan Kaisang Pangarep. Rakyat harus main hakim sendiri dengan Bobi Nasution. Karena mereka ini diduga kuat punya kasus korupsi, baik itu dari nikel maupun gratifikasi. Tolong tunjukkan cara-cara yang profesional. Tunjukkan cara-cara yang bisa mengedukasi generasi penerus bangsa. KPK itu adalah lembaga independen, bukan lembaga untuk melindungi keluarga Jokowi. Dan kami berharap agar seorang Kaisang Pangarep tunjukkan rasa tanggung jawab Anda. Jangan menjadi manusia pengecut. Ketika Anda sudah dilaporkan ke lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan gratifikasi itu, semestinya Anda sebagai seorang ketua umum partai, Anda sebagai seorang anak presiden, Anda harus mampu menunjukkan etika yang baik, menunjukkan rasa tanggung jawab bahwa Anda siap untuk diperiksa oleh lembaga Komisi Pemberantasan itu. Benar atau tidak, ketahuan atau tidak, Anda harus bertanggung jawab. Datang dan temui Komisi Pemberantasan Korupsi itu. Jangan Anda malah diam menghilang. Jangan sampai rakyat semakin muak. Berikut ini ada komentar dari Rocky Gerung terkait dengan Kaisang Pangarep ini. Dengan demikian saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mendengarkan komentar dari Rocky Gerung yang membutuhkan waktu cukup panjang, dan saya berharap bahwa pemirsa sekalian bisa menyimak pernyataan-pernyataan dari Rocky Gerung ini. Siapa tahu ada hal-hal positif yang bisa kita kutip, yang bisa kita pelajari dari pernyataan Rocky Gerung ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Bung Rocky, ini netizen sekarang heboh banget ini karena anak bontot Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep itu sampai sekarang ini menghilang, begitu ya. Nggak ada kabar beritanya. Itu setelah KPK memanggilnya untuk melakukan klarifikasi penggunaan pesawat jet ke Amerika Serikat bersama istrinya Erina Gudono. Pasti isu ini akan terus berlanjut. Apalagi kalau Kaisang diisukan susah dicari itu. Jadi semakin lama justru reaksi dari pihak Kaisang itu menimbulkan kecurigaan yang lebih dalam lagi kan. Jadi KPK tentu akan tetap memakai prosedur, yaitu meminta keterangan. Nah, hal yang biasa aja tuh. Semua orang sebagai warga negara yang baik harus taat pada permintaan pengadilan, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi kalau isu itu kemudian menyebar bahwa seolah-olah Kaisang menghindar, itu artinya ada poin yang makin lama makin bisa didalami oleh KPK. Menghindarnya sendiri udah jadi problem. Walaupun sebetulnya mungkin bukan menghindar, tapi karena memang jadwalnya masih penuh, Kaisang masih ada di luar negeri misalnya, tapi mesti ada keterangan dari juru bicaranya. Kan mestinya PSI menerangkan, oke, Pak Kaisang lagi di suatu tempat. Ya, kasusnya jadi kayak Harun Masiku dong nantinya tuh. Nah, poin saya adalah
keterbukaan informasi antara pihak Kaisang artinya termasuk Pak Jokowi atau istrinya atau keluarganya, karena ini soal subjek hukum yang sedang dicari oleh KPK. Jadi mesti ada keterus terangan. Demikian juga pihak PSI mesti kasih keterangan. Jadi kalau PSI tidak bisa menunjukkan secara persis, itu artinya PSI bukan partai dong. Kan partai mesti tahu ketua umumnya di mana. Tapi lepas dari sensasi ya, atau ini memang sensasi sebetulnya, karena ada missing link di situ. Kenapa Kaisang menghindar? Jadi sebaiknya diputuskan secara organisatoris, PSI mesti datang untuk menerangkan bahwa Kaisang ada di sini, Kaisang tetap akan tiba pada waktunya ketika diperlukan keterangannya tuh. Nah, hal-hal semacam ini yang membuat kita lega bahwa dari pihak Kaisang tentu ada keterangan untuk menerangkan semua hal yang samar-samar hari-hari ini. Jadi kondisi kita dalam 2 minggu ini tentu dipengaruhi oleh psikologi publik yang segera ingin tahu apa hasil pemeriksaan di KPK kan. Nah, kuriositas ini yang akan menuntun pemeriksaan selanjutnya. Jadi kalau sampai saat ini belum bisa dipastikan KPK akan meminta keterangan, lalu orang akan masuk lagi dalam spekulasi bahwa KPK sebetulnya hanya bagian dari koordinasi politik istana tuh. Itu yang buruk nanti itu. Tapi ini kalau saya amati ya di media sosial tuh ada juga yang coba membela Kaisang gitu. Apa salahnya seorang anak presiden, apalagi dia juga dikenal sebagai pebisnis tuh naik private jet. Menurut mereka itu lebay lah orang yang suka yang protes-protes itu gitu. Bukan itu. Yang jadi isu bukan status dari private jetnya, tapi status penggunanya. Itu bisa dipisahkan. Ya semua orang bisa pakai private jet, tapi yang menggunakannya itu terkait dengan satu institusi yang disebut Partai Putih, yaitu PSI. Terkait dengan satu institusi yang disebut sebagai lembaga kepresidenan, yang dia adalah anak presiden. Jadi sebetulnya kaitan-kaitan politik ini yang lebih menentukan, bukan kaitan bisnisnya. Jadi apapun yang hendak diterangkan oleh pihak Kaisang, tetap problemnya adalah Kaisang adalah tokoh politik. Tokoh politik itu punya kaitan dengan Partai Putih. Tokoh politik punya kaitan dengan kekuasaan. Semua hal yang kita bisa sebut sebagai the web of politik, jadi jaring politiknya itu yang hendak diperiksa sebetulnya. Nah, kaitan-kaitan politis ini yang memungkinkan Kaisang diperiksa. Kalau soal bisnis mah nggak ada urusan dong. Mau naik private jet berkali-kali. Tetapi sekali lagi ini figur publik. Nah, figur publik itu mesti dipisahkan. Figur publik swasta atau figur publik. Dan dia, Kaisang ada figur publik yang dekat dengan istana itu. Apalagi kalau diterangkan bahwa Kaisang itu diajukan oleh Pak Jokowi untuk jadi calon di DKI dengan mengakali Mahkamah Agung misalnya. Jadi tetap terlihat bahwa harusnya ada point of view yang memungkinkan kita masuk lebih dalam untuk memeriksa kasus ini. Jadi ini bukan semacam Bullock Gate atau apalagi Watergate, bukan. Ini gate biasa untuk memulai satu penyelidikan yang diharapkan oleh publik. Jadi kita juga mesti melayani kepentingan publik. Jangan disebut ini sebagai tekanan publik, bukan. Ini kepentingan publik. Beda kepentingan publik dengan tekanan publik. Tekanan publik bisa datang dari kepentingan publik. Tapi bukan berarti bahwa tekanan publik itu harus dianggap sebagai hal yang berbahaya. Tidak. Tekanan publik justru dimaksudkan supaya hal-hal yang masih terselubung bisa dibuka lebih pasti. Nah, kepastian-kepastian itu tentu harus ada di dalam lembaga formil. KPK adalah lembaga formil. Lain kalau Kaisang diminta oleh Rakyat Merdeka Online misalnya, nggak mungkin dong, itu nggak ada haknya di situ tuh, kalau Kaisang menolak itu. Jadi tetap kalau diminta oleh KPK itu artinya ada keresmian permintaan, itu poinnya tuh. Jadi kita ingin supaya masalah ini diletakkan pada koridor hukum. Nah, koridor hukum itu adalah hak dari KPK, bukan hak dari jurnalis. Nah, sensasinya bisa datang dari kalangan jurnalis, tetapi sensasi jurnalis itu harus diperiksa oleh kelengkapan administrasi hukumnya tuh. Itu pentingnya menghadap pada KPK. Ini saya teruskan ya, ini logika pembelaan terhadap Kaisang itu, karena dia kan tadi saya sebut juga dia pebisnis. Ya wajar, karena bukan karena anaknya presiden gitu ya, wajar dong ya memakai private jet. Ya banyak betul orang yang punya private jet itu bukan hal yang mahal. Dia menjadi mahal bagi rakyat, tapi bagi kalangan chief executive officer ya biasa itu. Private jet itu bukan penanda kemewahan, itu penanda efisiensi bagi mereka yang pebisnis. Tapi buat politisi ya itu pasti penanda kemewahan dong. Mesti dibedain itu. Private jet itu fungsi aja tuh. Kalau private jet itu dipakai untuk rapat yang tiba-tiba mendadak, itu artinya
fungsinya betul-betul untuk bisnis, untuk kepentingan mengejar profit. Tapi kalau dipakai oleh politisi itu ada masalah lain di situ. Jadi kita tidak lihat private jetnya, tapi fungsi dari private jet itu, dan itu menunjukkan urgensi. Jadi ya kalau orang dalam keadaan darurat, ada seorang pengusaha meminjamkan private jetnya untuk bawa pasiennya dari Halim Perdana Kusuma ke Singapura, itu kan bukan persoalan politik, itu persoalan kemanusiaan. Tetapi kalau ada seorang pejabat menggunakan private jet, pertanyaannya dari siapa? Nah, di situ muncul teori konspirasi itu atau teori konsesi itu. Jadi harus dengan tegas dipisahkan antara isu publik dan isu privat. Isu publik itu menyangkut pejabat publik, isu privat itu nggak ada urusan. Dia boleh nabung sesuka-sukanya atau nyewa suka-sukanya dan tidak boleh dipermasalahkan kecuali merusak lingkungan, misalnya bahwa private jet itu mengambil oksigen yang terlalu banyak lalu disemprotkan dalam bentuk CO2 ketika combustion mesinnya itu berderu dan membelah ozon. Itu boleh dipersoalkan secara ekologi, bukan dipersoalkan secara politik. Tetapi dalam kasus Kaesang itu dipersoalkan secara politik. Jadi apapun harus kita dorong KPK supaya taat asas bahwa setiap orang yang diduga potensial money laundering, potensial corruption, potensial memanfaatkan jabatan, potensial abuse of power harus bisa didatangkan dengan prinsip habeas corpus. Itu prinsipnya habeas corpus, artinya bawalah si tersangka itu ke dalam sistem peradilan supaya tidak terjadi misconduct di dalam penegakan hukum. Jadi sempurna sebetulnya kalau Kaesang mengajukan diri lebih awal untuk datang ke KPK, kan itu penanda bahwa dia nggak ada soal. Tapi kalau Kaesang misalnya lagi cari alat alibi misalnya dengan menunda tiba di KPK karena nyari lawyer dulu, itu juga satu petunjuk bahwa ada hal yang tidak disembunyikan. Oke guys, itu adalah komentar dari Rocky Gerung. Dari cuplikan-cuplikan video ini, saya secara pribadi sangat mengharapkan agar kader-kader PSI maupun pengurus-pengurus PSI sekiranya bisa mendorong Kaesang Pangarep ini selaku Ketua Umum Partai PSI untuk bertanggung jawab, untuk memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi itu. Tunjukkan rasa tanggung jawab Anda. Karena Anda itu selain sebagai seorang anak dari presiden, Anda juga adalah seorang ketua umum partai. Jangan sampai hanya gara-gara ulah Anda, partai Anda bisa dianggap tidak memenuhi hal-hal yang diinginkan oleh masyarakat. Terus terang, di mata saya yang rakyat jelata, saya yang orang non-partai, saya secara pribadi bisa menilai bahwa apa yang dilakukan, apa yang dipertontonkan oleh seorang Kaesang Pangarep kepada kita semua rakyat Indonesia adalah sikap pengecut, sikap acuh tak acuh. Apakah dengan menghilang pada akhirnya kasus ini akan selesai? Rasa-rasanya tidak. Butuh rasa tanggung jawab, butuh keberanian. Dan ini menjadi pembelajaran penting untuk kita semua. Dalam persoalan apapun, entah itu di rumah tangga, entah itu di masyarakat, entah itu di lembaga dan lain sebagainya, kita harus punya komitmen, kita harus menanamkan dalam diri kita tentang rasa tanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kita. Harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan menjadi manusia pengecut. Jangan menjadi manusia yang hanya membuat kegaduhan. Berani berbuat, harus berani untuk bertanggung jawab. Sekali lagi, pengurus-pengurus inti dari Partai Solidaritas Indonesia, tolonglah pertanggungjawabkan. Dan saya pikir sebuah partai politik pasti ada juru bicaranya. Kenapa semuanya pada diam melempem?
Kenapa semuanya pada tutup mulut, tidak bersuara? Tolong dong. Ketika ada kegaduhan di tengah masyarakat terkait dengan ketua umum Anda, semestinya Anda harus duduk, rembuk, berdiskusi, dan mengeluarkan statement, memberikan klarifikasi kepada masyarakat Indonesia, kepada media. Apalagi pribadi bersangkutan ini adalah ketua umum Anda. Apalagi ini adalah anak dari orang nomor 1 di bangsa ini. Sekali lagi, tunjukkan rasa tanggung jawab Anda. Kami sebagai rakyat jelata, kami menuntut agar hukum itu harus bisa berlaku adil. Tidak ada yang dianak emaskan. Gibran, Raka Buming Raka maupun Kaisang Pangarep, sekalipun mereka adalah anak dari seorang presiden, tetapi di mata hukum kita semua sama. Tidak ada yang harus dianak emaskan. Mungkin ini adalah komentar singkat dari saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.